Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lanjutan kitab Mau'izatul Mukminin, masih tentang kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah tentang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelumnya sudah tentang makna La ilaha illallah, sekarang separuhnya lagi yaitu Muhammadur Rasulullah. Mulai dari wa annahu ba'asan nabiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa annahu ba'asan nabiyyal ummiyal quraisyiyya Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ba'asan nabiyya, mengutus ianya Allah akannya nabi yang ummi lagi yang Quraisy. Muhammadan, siapa beliau? Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi risalatihi, dengan membawa risalahnya Allah ilal arabi wal ajam, kepada orang Arab dan orang ajam, wal jinni wal insi, kepada jin dan manusia. Artinya ahli sunnah meyakini bahwa Nabi Muhammad Nabil Ummi. Ummi artinya beliau tidak bisa membaca menulis. Ya, kemudian beliau orang Quraisy, namanya Muhammad. Beliau diutus oleh Allah untuk membawa risalah kepada orang Arab dan orang ajam. Artinya nabi yang umum. Syariat beliau bukan hanya kepada orang Arab doang, kepada jin dan manusia juga. Artinya nabi juga diutus kepada jin dan manusia. Wa annahu khatamar risalata wan nubuwah bi bi'satihi faja'alahu akhiral mursalin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Dan bahwa sungguhnya Allah itu khatamar risalah, menutup ianya Allah akan kerasulan, wan nubuwah dan kenabian, bi bi'satihi dengan kebangkitannya nabi, faja'alahu maka menjadikannya Allah akannya nabi akhiral mursalin, akan akhir dari segala rasul, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira, wa naziran, dan sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ilallah, dan yang mengajak kepada Allah biiznihi, dengan izinnya Allah, wa sirajan munira, dan sebagai lampu yang menerangi. Artinya ahli sunnah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu penutup segala rasul dan penutup segala nabi. Khatamar risalah wan nubuwah, menutup ia akan risalah dan kenabian. Nubuwah berarti nabi itu akhir dari segala nabi dan akhir dari segala rasul. Wa anzala alaihi kitabahul hakim, dan telah menurunkan dianya Allah kepadanya nabi kitabahul hakim, akan kitabnya Allah yang bijaksana. Wa syarraha bihi dinahul qawim, dan menjelaskan dianya Allah dengannya kitab dinahul qawima, akan agamanya Allah yang lurus. Wa hada bihi siratal mustaqim, dan menunjuki dianya Allah dengannya kitab as-siratal mustaqim, akan jalan yang lurus. Kemudian Allah juga menurunkan kitab kepada Nabi, kitab yang sangat bijaksana, di mana isi kitab itu menjelaskan agama Allah yang lurus, dan dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada hambanya menuju jalan yang lurus. Wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara bihi. Wa alzama, dan melazimkan dianya Allah akan makhluk, artinya mewajibkan dianya Allah akan makhluk, tasdiqahu, akan membenarkannya Nabi, fi jami'i ma akhbara, pada sekalian apa yang memberitahu ianya Nabi dengannya apa. Ma akhbara bihi, ma yang memberitahu ianya Nabi dengannya ma. Jadi Allah mewajibkan kepada makhluk untuk mempercayai segala macam yang diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad. Artinya kita wajib percaya kepada Nabi dan percaya kepada maji'abihi, apa yang dibawa oleh Nabi. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, ini keyakinan ahli sunnah. Bahwa sungguh kiamat itu atiyatun, pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya kiamat. Wa anna Allah yab'asu may yamutu kama bada'ahum ya'udun, dan bahwa sungguhnya Allah itu yab'asu, akan membangkitkan ya Allah may yamut, akan orang-orang yang mati, kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana memulainya Allah akan mereka ya'udun, mereka akan kembali. Artinya kiamat itu ada, kebangkitan dari kematian dari kubur itu ada. Wa annahu ta'ala qad khalaqal jannata fa'addaha daral khulud li awliya'ih. Wa annahu ta'ala, dan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad khalaqal jannah, sungguh telah menciptakan ianya Allah akan surga. Wa'addaha, maka menyiapkan ianya Allah akannya surga. Dara khuludin, akan negeri keabadian, li auliyaihi, bagi wali-wali Allah.
bagi aulianya Allah, orang beriman yang soleh semuanya aulia Allah. Wa akramahum fiha bin nadri ila wajhil karim, dan memuliakan ya Allah akan mereka fiha dalamnya surga bin nadri dengan melihat ila wajhil karim kepada zatnya Allah yang maha mulia. Jadi begitu. Allah menciptakan surga. Ahli sunnah meyakini surga itu ada dan surga itu makhluk karena qad khalaqal jannah. Allah menciptakan surga. Berarti surga makhluk. Allah menciptakan surga itu disiapkan sebagai negeri keabadian bagi para waliullah, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, dan Allah memuliakan penduduk surga dengan bisa melihat Allah nanti dengan cara melihatnya, wallahu a'lam. Begitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi entar dalam surga khalidina fiha, kekal abadan abadi. Jadi surga itu abadan abadi, kekal dengan dikekalkan oleh Allah, bukan kekal dengan sendirinya karena surga itu makhluk. Wa khalaqan nara, dan menciptakan yaitu Allah akan neraka. Fa'addaha dara khuludin, maka menyiapkan yaitu Allah akan nyanar dara khulud, akan negeri keabadian, liman kafara bihi, bagi orang-orang yang kafir ia dengannya Allah. Wa alhada fi ayatihi, dan ingkar ia pada ayat-ayatnya Allah. Wa kutubihi, dan kitabnya Allah. Wa rusulihi, dan pada rasulnya Allah. Wa ja'alahum mahjubina an ru'yatih, dan menjadikan yaitu Allah akan mereka mahjubin, terhalang, an ru'yatihi, dari melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga neraka itu makhluk Allah. Allah ciptakan sebagai negeri keabadian untuk orang yang kafir kepada Allah, orang yang ingkar terhadap ayat-ayat yang Allah kirimkan, terhadap kitab Allah, Rasul Allah. Mereka terhalang dari bisa melihat Allah pada hari kiamat. Wa nadinu bi alla nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bi dzambin yartaqibuh. Wa nadinu, dan kita beragama artinya kita meyakini bi alla nukaffira ahadan, dengan bahwa tidak akan kita kafirkan akan seorang pun min ahlil qiblah, daripada ahli kiblah, orang yang masih menghadap Ka'bah, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bizambin yartakibuhu, dengan sebab satu dosa yang melakukan ia akannya dosa, kazina wasirkah, seperti zina, mencuri, wasarikah, seperti mencuri, wasyarbil khumuri, dan seperti minum khamar. Nah, ini dulu. Wanadinu, dan kita beragama dengan bahwa tidak akan kita kafirkan akan seorang pun dari ahli kiblah. Jadi ahli sunnah meyakini bahwa tidak boleh mengkafirkan seseorang pun. Seorang muslim yang dia tadinya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan Rasul, tidak boleh kita kafirkan dengan sebab melakukan satu dosa besar seperti zina, mencuri, minum khamar. Artinya dosa besar dalam keyakinan ahli sunnah tidak akan membuat seseorang jadi kafir. Ya, paling nanti jadi fasik, di mana dia harus bertaubat. Tidak menyebabkan dia keluar dari Islam dengan sebab melakukan dosa-dosa tersebut. Wa nadinu bi alla nunzila ahadan min ahli tauhid wal mutamassikina bil imani jannatan wala naran illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil jannah. Kemudian wa nadinu, dan kita beragama bi alla nunzila, dengan bahwa tidak akan kita tempatkan akan seorang pun min ahli tauhid, dari ahli tauhid, wal mutamassikin, dan orang-orang yang berpegang dengan iman, kita tempatkan ke mana? Jannatan, dalam sorga, wala naran, tidak pula dalam neraka. Artinya begini, kita ahli sunnah tidak bisa menentukan seseorang ini, seseorang yang soleh, ahli tauhid, beriman, kita tentukan dia ini ahli surga atau dia ini ahli neraka. Kita tidak. Ahli sunnah tidak bisa menetapkan siapapun untuk menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, illa man syahidalahu, kecuali orang-orang yang telah bersaksi baginya oleh Rasulullah bil jannah, kecuali orang-orang yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa orang itu penghuni surga. Begitu keyakinan ahli sunnah. Wa narjul jannata lil muznibin, dan kita harapkan akan surga bagi semua orang yang berdosa juga mendapatkan surga. Wa nakhafu alaihim ayyakunu bin nari mu'azzabin, kita khawatir kepada mereka ayyakunu, bahwa adalah mereka bin nari, dengan neraka itu, mu'azzabin, diazab. Jadi kita berharap semua muslimin muslimat menjadi penghuni surga Allah.
Jangan sampai kita dimasukkan dalam neraka Allah, begitu. Wa naqulu, dan kami katakan, innallaha azza wa jalla yukhriju qauman minan nari ba'da an tahsyau, ba'da an imtahasyu bi syafaati Rasulillah. Ini keyakinan ahli sunnah juga. Wa naqulu, dan kami katakan, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yukhriju qauman, mengeluarkan dianya Allah akan satu kaum, minan nari, dari neraka, ba'da anim tahasyu, sesudah terbakar mereka. Dengan apa dikeluarkan? Bi syafaati Rasulillah, dengan sebab syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tasdiqan lima ja'at bihir riwayah. Kenapa kami katakan seperti itu? Tasdiqan lima ja'at, karena membenarkan bagi apa yang telah datang dengannya oleh riwayat-riwayat, karena membenarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli sunnah wal jamaah menurut Imam Al-Ghazali meyakini bahwa orang yang sudah masuk neraka pun akan dikeluarkan oleh Allah sesudah disiksa terlebih dahulu. Artinya orang yang muslim, orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, walaupun sudah masuk neraka, pada akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah sesudah mereka terbakar, dikeluarkan dengan syafaat Rasulullah. Keyakinan ini berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'minu bi'adzabil qabri, dan kami meyakini dengan azab kubur. Wa anna Allah azza wa jalla yuqiful ibadi fil mauqif, dan bahwa sungguh Allah azza wa jalla itu yuqiful ibadah, menghentikan ya Allah akan para hamba, fil mauqif, pada tempat berhenti, wa yuhasibul mu'minin, dan menghisab ya Allah akan orang yang beriman. Ini juga ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa azab kubur itu ada, dan perhentian di mauqif itu ada, akan dihisab oleh Allah, ditanyakan semua apa yang telah diberikan oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Wa nudinu bihubbi salafil ladzi ihtarahumullahu azza wa jalla lil suhbati nabiyhi alaihi salam. Wa nadinu, dan kami beriman, kami beragama, bihubbi salaf, dengan mencintai orang-orang terdahulu, alladzi ihtarahumullah, orang-orang yang telah memilih akan mereka oleh Allah azza wa jalla, li suhbati nabiyhi, untuk menemani nabinya Allah alaihi wassalam. Wa nusni alaihim bima asnallahu bihi alaihim, dan kami puji kepada mereka orang terdahulu, bima asnallah, dengan apa yang telah memuji oleh Allah dengannya, alaihim, di atas mereka. Wa natawallahum ajma'in, dan kita cintai akan mereka semuanya. Ini tentang para sahabat. Nah, jadi kata Imam Ghazali, ahli sunnah wal jamaah beragama dengan mencintai para salaf, orang-orang yang menemani Rasulullah, sahabat Rasulullah. Kita puji mereka dengan apa yang telah Allah puji mereka dengannya. Dan kita mencintai mereka semuanya, kecuali orang-orang yang dikecualikan tentunya, yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naqulu, dan kami katakan, innal imam al-fadila ba'da Rasulillah, sesungguhnya imam yang fadil, yang utama, ba'da Rasulillah, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar as-Siddiq, itu Abu Bakar Siddiq ridwanullah alaih. Fa innallaha azza bihi din, sesungguhnya Allah azza bihi, telah memuliakan ya Allah dengannya Abu Bakar akan agama, wa adharahu, memenangkan ya Allah akannya Abu Bakar, alal murtadin, di atas orang murtad, wa qaddamahul muslimuna bil imamah, dan telah mendahulukan akannya Abu Bakar oleh orang muslim, bil imamah, untuk menjadi imam, kama qaddamahu, sebagaimana mendahulukan akannya Abu Bakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis salah, untuk salat. Jadi keyakinan selanjutnya ahli sunnah wal jamaah menyatakan imam yang utama sesudah Rasulullah yaitu Abu Bakar. Jadi khalifah sesudah Nabi yaitu Abu Bakar. Ini berbeda dengan Syiah. Syiah menyatakan khalifah pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini salah satu perbedaan antara ahli sunnah dan Syiah. Jadi ahli sunnah meyakini bahwa orang yang utama sesudah Rasulullah yaitu Abu Bakar. Kemudian Allah telah memuliakan agama ini dengan sebab Abu Bakar. Allah memenangkan Abu Bakar ketika berperang melawan orang-orang murtad. Dan
orang muslim semuanya mendahulukan Abu Bakar untuk menjadi khalifah atau menjadi imam, sebagaimana Rasulullah juga mendahulukan Abu Bakar dulu untuk menjadi imam salat. Wasammuhum bi ajma'ihim khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wasammuhum, menamakan oleh mereka para sahabat akannya Abu Bakar bi ajma'ihim, dengan seluruh mereka sahabat, khalifata Rasulillah. Jadi khalifah Rasulullah. Jadi gelar Abu Bakar itu khalifah Rasulullah, bukan Amirul Mukminin dulu. Amirul Mukminin kalau nggak salah muncul ketika masa Sayyidina Umar. Masa Abu Bakar itu panggilannya khalifah Rasulullah. Summa Umar bin al-Khattab. Kemudian orang yang utama sesudah Abu Bakar yaitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Summa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu. Wa innal ladzina qataluhu dhulman wa udwana. Dan bahwa orang-orang yang telah membunuh oleh mereka akannya Utsman itu qataluhu, mereka membunuhnya dhulman secara zalim wa udwanan dan permusuhan. Jadi secara tertib sesudah Rasul yang utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Adapun orang-orang yang membunuh Utsman, mereka membunuh Utsman secara zalim dan permusuhan. Summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Fa haula'i la'immatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khilafatu. Fa haula'i, maka mereka itu yang empat itu a'immah, itulah pemimpin-pemimpin ba'da Rasulillah, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafatuhum khilafatun nubuwah, dan bermula kekhalifahan mereka itu khalifah nubuwah. Nah, khalifatun nubuwah, pengganti kenabian. Wa natawalla sa'ira ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai akan semua sahabat-sahabat Rasulullah. Wa nakufu amma syajara bainahum, dan kita menahan diri dari syajara yang terjadi ma bainahum di antara mereka. Wa nu'awwilu fima ikhtalafna fihi ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina wa ijma'il muslimin wa ma kana fi ma'nahu. Jadi Ahli sunnah wal jamaah juga mencintai semua sahabat Rasulullah. Wa nakufu, kita menahan diri amma syajara bainahum, dari apa yang terjadi di antara mereka. Dari antara sahabat Rasulullah itu pernah terjadi perang saudara, saling bunuh-membunuh. Nah, sangat saling bunuh-membunuh, sangat banyak korban sekali. Nah, jadi menahan diri dari berbicara tentang apa yang terjadi di antara mereka. Wa nu'awilu, kita berpegang fima ikhtalafna fi, kita berpegang pada apa yang kita berbeda padanya di atas kitab Tuhan kita, kitab Rabbina Quran, wa sunnati nabiyina, sunnah nabi kita, wa ijma'il muslimin, dan ijma'nya orang muslimin, dan mama yang ada ia pada makna keduanya. Artinya bila ada hal-hal yang kita perselisihkan tentang keadaan para sahabat itu, kita merujuk kepada Al-Quran, bagaimana kata Al-Quran, bagaimana sunnah nabi, bagaimana ijma' orang muslimin, bagaimana pandangan-pandangan ulama muslimin. Wala nabtadi'u fi dinillah ma lam ya'dzan lana. Wala nabtadi'u, dan tidak kita mengada-gandakan dalam agama Allah ma lam ya'dzan lana, sesuatu yang tidak memberi izin ianya Allah bagi kita. Wala naqulu 'ala Allahi ma la na'lam, dan tidak kita katakan kepada Allah akan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, itulah ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Tidak boleh melakukan bid'ah dalam agama, bid'ah hal-hal yang baru yang tidak diberi izin oleh Allah. Tidak juga kita boleh membicarakan sesuatu yang kita tidak mengerti. Wa naras sadaqata ani mautal muslimin, ini Imam Ghazali. Wa naras sadaqah, dan kita melihat akan sedekah, maksudnya akan bergunanya sedekah anil mautal muslimin, terhadap orang-orang muslim yang udah meninggal. Kalau orang hidup bersedekah untuknya berguna, nyampe. Wa du'a alahum, dan kita melihat akan doa bagi mereka, artinya doa bermanfaat kepada orang yang meninggal. Ini akidah ahli sunnah, sedekah bermanfaat kepada orang yang meninggal, ad-doa juga bermanfaat. Wa nu'minu bi annallaha yanfa'uhum bidzalik, dan kita beriman bahwa sungguhnya Allah itu memberi manfaat, dianya Allah akan mereka dengan demikian sedekah dan doa. Wa naqulu innas salihina yajuzu ay yakhussahumullahu bi ayatin yudhiruha alaihim, dan kita katakan bahwa sungguh orang yang soleh itu yajuzu,
Bolehlah bahwa mengkhususkan akan mereka orang yang soleh oleh Allah bi ayatin dengan beberapa ayat yudhiruha yang memperlihat ianya Allah akannya ayat alaihim di atas mereka. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ada istilah karomah. Artinya boleh saja orang soleh diberikan kekhususan oleh Allah dengan tanda-tanda ayat-ayat yang ayat itu muncul pada diri mereka orang soleh. Artinya Ahlussunnah meyakini bahwa karamah itu ada. Jadi sampai di mana ya? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai ini. Ini sampai angka 1 ru'yatihi ini perkataan Imam Ghazali katanya sesudahnya diambil dari huna min kalamil Ghazali wa ma ba'dahu min kitabil Ibanah lil Imam Asy'ari, dari kitab Ibanah. Begitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sepintas mungkin ya. Sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.